Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Tribuners. Saat ini saya sedang berada di sebuah ruangan dari Kepala Dinas eh, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga. Sosoknya memang cukup penting dalam pemberdayaan masyarakat. Nanti kita akan berbincang lebih luas lagi, lebih jauh lagi seperti apa sih memang yang dilakukan beliau ini, si wanita yang satu ini. Siapa dia? Yuk kita kenalan. Assalamualaikum Bu Nesi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Apa kabar Ibu? baik, alhamdulillah. Luar biasa. Iya. Ibu, dengan saat ini kan memang kita tahu bahwa kekeluargaan atau mungkin keluarga itu menjadi landasan dalam kehidupan gitu. Nah, mungkin dari dinas DPPMK sendiri itu seperti apa sih Bu, mungkin yang program-program yang dilakukan sama dinas DPPMK? Iya. Jadi Mbak Vini, memang pemerintah Kota Depok ya, terutama Pak Wali, Bapak Wakil Wali Kota itu sangat konsen di dalam pembangunan keluarga. Jadi di Kota Depok ini pembangunan keluarga ini menjadi program yang sangat strategis yang memang diharapkan kita bisa menguatkan ketahanan keluarga yang ada di masing-masing keluarga. Karena persoalan-persoalan yang terjadi di masyarakat, persoalan sosial itu biasanya dimulai dari ketahanan keluarga, dimulai dari masalah-masalah yang terjadi di dalam keluarga. Sehingga ketika kita menguatkan sebuah keluarga, ini otomatis kita berharap bahwa seluruh anggota keluarga itu bisa mempunyai kekuatan sehingga semua persoalan-persoalan yang terjadi, tantangan itu bisa diatasi dengan baik, seperti itu. Artinya bahwa perlindungan kekuatan dari keluarga ini juga menjadi upaya-upaya penting dalam DPAPMK. Betul, betul. Jadi DPAPMK melakukan banyak kegiatan dalam rangka penguatan ketahanan keluarga. Nah, kalau kita berbicara makin kesini kehidupan juga makin banyak tuntutan, sehingga mungkin ada juga beberapa yang memang seseorang atau mungkin menjadi korban dari kekerasan atau mungkin tindak-tindakan yang bisa merugikan keluarga, khususnya ibu atau anak-anak. Seperti apa Bu? Iya. Jadi di dinas kami ya, pemerintah Kota Depok melalui Dinas Perlindungan Anak, Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga melakukan berbagai macam upaya. Di antaranya kami ini sebenarnya karena pemberdayaan perempuan, perlindungan anak melakukan upaya-upaya di dalam melindungi anak-anak. Baik itu memenuhi hak-hak anak maupun melakukan berbagai macam upaya untuk perlindungan anak. Di antaranya adalah perlindungan bagi anak-anak korban kekerasan seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Vini. Nah, kami ini di Depok ada unit pelaksana teknis daerah perlindungan perempuan dan anak. Unit ini adalah bagaimana kita bisa melakukan berbagai macam upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak. Jadi disinilah masyarakat ketika mungkin mendengar atau mengalami atau melihat sebuah kekerasan itu bisa diinformasikan kepada kami. Kebetulan kami juga di UPTD PPA ini kami memiliki berbagai macam layanan untuk masyarakat seperti itu, Mbak Vini. Artinya bahwa mereka pun tidak hanya korban ya yang bisa Ya, melaporkan ya, ya, tetangga atau mereka ya, yang melihat. betul, bisa melaporkan karena kita melihat bahwa sebenarnya sebagian dari para pelaku kekerasan ini biasanya mereka adalah korban di masa lalunya, sehingga upaya yang kita lakukan masyarakat kita berusaha untuk memutuskan kekerasan dengan melaporkan. Ketika melaporkan maka kita akan melakukan berbagai macam upaya, di antaranya kita melakukan terapi pengobatan bagi para korban juga pelaku gitu ya atau keluarga yang melihat kejadian. Lalu kita juga ada bantuan hukum ketika korban memerlukan misalnya ingin dilanjut ke ranah hukum, kita juga ada seperti itu. Nah, tadi penjelasannya udah luar biasa bahwa tidak cuma korban yang bisa melapor sebagai korban KDRT gitu ya, tapi juga masyarakat, tetangga, saudara ataupun siapapun yang melihat KDRT juga bisa melakukan. Betul.
tentunya ini luar biasa ya bahwa bisa kita pun semua pihak sekarang bisa melindungi ya Bu bisa, ya, dan bisa mencegah KDRT. bisa, iya gitu. Nah kalau dari misalkan masyarakat atau mungkin korban yang ingin melaporkan itu seperti apa Bu? Mungkin perlindungannya atau mungkin kita kemana nih Ya, melaporkan? jadi kami ada hotline dari unit pelaksana teknis daerah ini, yaitu masyarakat bisa menghubungi ke nomor telepon 0811 1186 598 ya. Saya ulangi lagi 0811 1186 598. Kami ada admin yang standby untuk menerima laporan. Jadi kalau misalnya dilaporkan bahwa ada kekerasan dan ternyata korban misalnya tidak bisa datang sendiri ke UPTD PPA, kami ada fasilitas pelayanan untuk menjemput. Nah, jadi nanti dijemput secara gratis, nanti kita jemput, kita bawa ke UPTD PPA, lalu nanti kita pertemukan dengan psikolog. Kalau memerlukan bantuan hukum, kita ada bantuan hukumnya, nanti kita akan tindak lanjuti. Lalu Mbak Vini, kami juga ada pelayanan untuk visum gratis. Jadi selama ini korban-korban jika memerlukan untuk visum, nanti akan kita bantu visum gratis. Jadi semuanya kita lakukan secara gratis. Oke. Nah, itu luar biasa banget ya. Sampai sedetail itu programnya, sampai sedetail itu ingin benar-benar melindungi anak dan perempuan, khususnya ibu dan anak gitu ya, dari tindak-tindak kekerasan yang memang biasanya korban takut ya. Ya, Mungkin betul. dia tidak punya dukungan Betul. untuk bisa melapor. Betul, ya. betul. Jadi saat ini kami berupaya melakukan berbagai macam edukasi ke masyarakat, penyuluhan ke masyarakat bahwa masyarakat jangan lagi takut untuk melapor. Justru upaya-upaya yang dilakukan oleh masyarakat, oleh korban ketika melapor, ini adalah bentuk upaya kita untuk memutus rantai kekerasan. Maka masyarakat kami selalu dorong untuk laporkan. Maka Mbak Vini, kalau misalnya ternyata nih angka yang melapor ke UPTD PPA dan kita tangani itu meningkat, itu adalah salah satu bentuk upaya kami untuk bisa merangkul semua korban kekerasan. Jadi jangan sampai ada banyak korban yang tidak kita ketahui atau mereka akhirnya akhirnya mereka tidak bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Mereka menjadi trauma berkepanjangan. Bahkan tadi khawatirnya para korban ini mendendam dan malah menjadi pelaku di masa depan. Maka kami itu psikolognya gratis juga. Lalu tidak ada batas, misalnya berapa kali boleh konsul ke psikolog sampai sehat, sampai sembuh. Jadi kalau misalnya 1 tahun masih perlu pendampingan, kita teruskan, gratis itu semuanya. Karena memang psikis Ya, itu penting betul, banget. betul. Itu kalau tidak disembuhkan, itu akan berakibat fatal di jangka panjang. Ya, apalagi kalau korbannya anak-anak. Kita berharap anak-anak ini kan punya masa depan yang cukup panjang, cukup yang kita harapkan nanti menjadi anak-anak yang justru menjadi pemimpin ya di masa depan. Makanya kami berupaya untuk bisa menyembuhkan trauma-trauma itu. Oke, artinya bahwa peningkatan mungkin jumlah korban yang saat ini itu karena mereka berani bersuara. Ya, gitu ya. betul. Karena mungkin kekhawatiran kami mereka diancam seperti itu. Makanya sekarang kita melibatkan semua unsur, tetangga maupun saudara-saudara terdekat dan lain sebagainya untuk membantu kami dengan melaporkan apa yang mereka dengar dan mereka lihat di sekitar mereka. Dengan kayak gini udah nggak ada harus sebenarnya bisa juga membangkitkan keberanian bahwa Ya. kita sudahin dulu nih KDRT-nya Ya, gitu. Kasihan betul. melihat tetangga Ya. yang nggak berani, tapi kita pun juga kadang suka sungkan untuk Ya, ikut betul. campur gitu Betul, ya. betul. Terus ikut campur, tapi ya itu tadi bahwa semua upaya-upaya yang dilakukan oleh DPAPMK yang di bawah pimpinan sama Bu Nesi ini, bahwa semua masyarakat harus bisa merangkul, harus bisa bekerja sama. Iya, betul. Untuk bisa kita sama-sama memutus kekerasan dengan melaporkan dan kita sembuhkan semua korban kekerasan ini. Tentunya memang DPAPMK nggak bisa kerja sendiri, Mbak Vini. Sebuah kota yang kita idam-idamkan, Kota Layak Anak ini adalah komitmen bersama dari pemerintah,
masyarakat, media nih Mbak Vini dan teman-teman media yang lainnya juga termasuk dunia usaha dan perguruan tinggi atau akademisi. Ya, pemirsa, bahwa apa upaya-upaya macam-macam yang dilakukan oleh DPAPMK sendiri adalah ingin menekankan bahwa masa depan penting dan cemerlang itu dimulai dari keluarga. Kalau anak-anaknya sudah bermental baja, sudah artinya di luar dari tidak menjadi tindak atau korban KDRT, itu bisa memajukan bangsa Indonesia. Betul, ya. betul. Nggak cuma Depok, Indonesia. Seperti itu Bu Ines, ya, betul. Makanya kemudian kita banyak juga upaya-upaya di dalam mencegah kekerasan, Mbak Vini. Penguatan bagaimana seorang ayah berfungsi baik menjadi seorang ayah, seorang ibu juga, sehingga anak-anak yang lahir itu betul-betul anak-anak yang mudah-mudahan dia betul-betul tumbuh kembangnya kita pantau dan dia tidak mengalami kekerasan karena orang tuanya juga dia memberikan kasih sayang yang cukup. Ya, berarti bahwa tidak cuma sekedar pelaporan atau mungkin upaya advokasi Bu, tapi juga betul. DPAPMK juga mencoba menanamkan atau mungkin bibit-bibit bahwa keluarga juga harus bisa menjadi harmonis dalam hal itu juga itu juga betul. Jadi seperti tadi saya sampaikan bahwa ketahanan nasional itu tergantung dari ketahanan keluarga. Maka dari itu memang keluarganya kita kuatkan supaya nanti anak-anak yang lahir dari keluarga-keluarga yang kuat, yang hebat, itu dia akhirnya ketika keluar dia juga memiliki kepribadian yang bagus, berkarakter baik. Termasuk lingkungan, Mbak Vini. Kita berupaya supaya lingkungan juga menjadi lingkungan yang aman, nyaman bagi keluarga. Makanya kemudian kita ada RW ramah anak gitu ya. Sehingga itu semua mendukung. Jadi ini upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Depok. Artinya juga beragam upaya itu juga harus dilakukan Bu. Betul. Nah, mungkin dengan RW ramah anak itu apalagi mungkin yang menjadi fokus saat ini dari DPAPMK terhadap pembangunan karakter keluarga ketahanan? Jadi kalau di DPAPMK kami juga berusaha untuk bisa merangkul anak-anak. Kita ada forum anak di Kota Depok. Jadi bagaimana anak-anak ini kita ajarkan sejak awal bahwa mereka itu memiliki potensi. Mereka jangan bergaul yang salah gitu ya. Mereka bisa memilih mana yang baik, mana yang benar, sehingga nanti harapannya anak-anak ini juga betul-betul menjadi pemimpin. Nah, mereka juga diajari, mereka dibekali untuk menjadi pelopor dan pelapor. Pelopor itu pelopor di dalam agen perubahan, ya mereka menjadi pelopor, juga pelapor di dalam berbagai macam hal-hal yang menurut mereka seharusnya tidak pantas dilakukan atau yang mengancam hak-hak mereka. Misalnya mereka melaporkan kekerasan, mereka juga melaporkan ketika temannya mungkin ada hal-hal yang menurut mereka itu kekerasan atau ada temannya yang putus sekolah gitu. Kita ajarkan untuk melapor sehingga bisa kita advokasi juga. Lalu kita juga ada pusat informasi konseling remaja, ada juga forum genre, itu juga sama, itu untuk para remaja supaya nanti para remaja ini juga bisa menyiapkan dirinya supaya nanti mereka menjadi calon ayah bunda yang berkualitas. Oke. Nah, itu tadi penjelasannya luar biasa bahwa sedetail itu loh persiapan atau upaya-upaya yang dilakukan sama DPAPMK untuk bisa ya memang karena ketahanan dan masa depan itu ada di tangan anak. Ya, ketika betul. anaknya nyaman, ketika mentalnya dia juga bagus, maka masa depannya pasti insya Allah mudah-mudahan amin. Okay. Nah, Bu, kalau terkait si pelapor khususnya korban gitu, mungkin untuk perlindungannya seperti apa Bu? Jika misalkan dia mau melaporkan? Oh iya, gini Mbak Vini, ada beberapa kasus korban melaporkan, terus si pelakunya langsung diamankan, ada seperti itu. Nah, yang jadi persoalan juga ada beberapa yang korban itu ternyata dia melaporkan tapi dia masih dapat ancaman seperti itu. Nah, khusus yang seperti ini kami di UPT DPPA kami menyiapkan rumah perlindungan bagi para korban. Jadi para korban yang mendapatkan ancaman itu kita lindungi. Dilindungi, kita masukkan di rumah aman tentunya dengan persetujuan beberapa orang terdekatnya, dan nanti di sana mereka akan mendapatkan bantuan terapi psikolog, lalu bantuan hukum, tapi dilindungi, ada rumah, kami sebut rumah aman atau rumah perlindungan seperti itu. Artinya bahwa si korban ini misalkan dia merasa ketakutan, dia justru bisa aman di situ Bu ya, karena bisa terhindar mungkin dari si pelakunya. Bisa.
Nah, rumah aman ini tidak semua orang bisa tahu. Saya juga kadang-kadang lupa ada di mana karena karena iya. betul-betul harus rumah aman, orang tidak tahu. Jadi biasanya kami sewa. Jadi bisa berpindah-pindah seperti itu. Artinya bahwa memang untuk memberikan perlindungan yang benar-benar aman, bahwa semua orang atau mungkin keluarga terdekat paling dekat juga cuman beberapa orang aja kali yang tahu, Bu, ya. Nah, ini berapa lama, Bu, dia ada di rumah aman ini? Sampai aman, sampai si yang mengancamnya itu sudah tidak melakukan ancaman lagi. Misalnya kalau yang mengancamnya itu pelaku, sampai pelakunya kita serahkan ke pihak berwajib seperti itu. Atau kalau misalnya dia dapat ancamannya dari orang sekitar yang bukan pelaku tapi diancam gitu ya, itu kita lakukan mediasi sampai nanti bisa diterima. Yang jelas korban ini betul-betul kita amankan dulu dari semua ancaman. Jadi sampai dia lingkungannya sudah menerima dan sudah aman saja. Itu khusus rumah aman ini khusus untuk korban atau mungkin yang melaporkan, walaupun maksudnya misalkan yang ngelaporin si warga atau tetangga gitu mendapat ancaman, kamu ngelaporin gitu. Itu termasuk itu, Bu? Kebanyakan korban. Kalau pelapor korban. Biasanya tidak masalah kalau pelapor, karena yang melapor tuh biasanya identitasnya kan kita sembunyikan. Kalau pelapor kadang-kadang tidak tahu siapa yang melapor seperti itu. Tapi kalau korban biasanya korban yang melapor itu biasanya takut segala macam atau ada ancaman, jadi itu kita amankan untuk korbannya. Ini gratis ya, di rumah aman itu semua kita fasilitasi sampai dia benar-benar aman ya, Bu, ya. Betul. Nah, itu luar biasa juga kan, bahwa si korban pun juga turut menjadi perhatian dari DPAPMK ya untuk bisa rasa aman itu luar biasa kan, Bu, ya. Nah, jadi buat para pelapor pun misalkan tetangga juga dirahasiakan identitasnya ya, Bu, ya, biar aman semuanya dan tetap bisa bahwa si korban ini juga bisa nyaman juga, bisa kembali hidup secara normal seperti kita gitu, itu Bu, yang paling penting. Nah, itu dia pemirsa. Jadi buat siapapun Anda dan dimanapun Anda berada, bahwa kekerasan dalam rumah tangga itu baik yang dilakukan atau mungkin korbannya adalah anak ataupun ibu, memang harus dihentikan ya, Bu, ya. Nah, berarti memang kenaikan kasusnya ini pun juga sebenarnya positifnya, bahwa kita ngambil positifnya bahwa dengan naiknya kasus banyak itu artinya mereka sudah berani berbicara sudah berani speak up. Itu yang paling susah karena memang beban atau mungkin tuntutan dan ancaman ya, Bu, ya. Betul Mbak Vini. Jadi saya berharap mari kita sama-sama untuk melakukan berbagai macam upaya stop kekerasan pada anak dan perempuan, dan jangan takut untuk melapor ketika melihat, mendengar atau mengalami kekerasan. Nah, itu oke. Siap, sampai di situ dulu. Nanti kita akan terus berlanjut ngobrol-ngobrol, Bu Nesi, ya. Siang. Oke, siap. Pemirsa, sahabat tribunnews.depok.com. Tadi perbincangan kita memang sudah luar biasa dengan Bu Nesi, ya, bahwa kita harus bisa tetap terus kerjasama membangun masa depan Indonesia aja, nggak cuma Depok loh, tapi Indonesia. Ingat, karena keluarga itu memang menjadi tulang punggung ya, tulang punggung untuk masa depan bangsa Indonesia. Oke, mungkin next time kita akan jauh lebih ngobrol lagi, kita mengulik lagi, mengupas lebih jauh lagi apa aja sih upaya-upaya DPAPMK. Tapi kali ini cukup di sini dulu ya, karena memang Bu Nesi juga sibuk. Sibuk, Bu, ya, banyak program-program tentang anak, tentang keluarga, tentang ibu dan lain-lainnya. Oke, siap. Sahabat tribunnews.depok.com, sampai di sini perjumpaan kita dengan Bu Nesi. Tetap patuhi protokol kesehatan, jaga diri Anda dan jaga orang terkasih. Salam sehat dan tetap semangat. Semangat. Dadah.